Ya. Pak, ini Bu Yogi. Kalau dilihat, kalau ini sih masih terkait ya Mas ya? Masih terkait. Kayak apotik gitu ambil. Nggak bisa sih. Ada apotik. Oh, ada. Oh salah ya, salah ketik ya. Terus tadi si tahu lagi nih banyak ruko di dalam. Tim dari Satuan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Polri yang kembali pada malam hari ini melakukan penggeledahan di sejumlah titik di antara di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, saudara. Informasi yang hingga malam hari ini kami peroleh, ada 2 lokasi yang akan dilakukan penggeledahan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Memang sebelumnya, saudara, Kortas Tipikor Polri ini melakukan penggeledahan di beberapa tempat sepanjang hari, dimulai pada Rabu malam kemarin, ada 12 lokasi yang digeledah, saudara. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengungkap 3 kasus dugaan korupsi dan juga TPPU yang berkaitan dengan batubara PLN yang mengakibatkan blackout di beberapa wilayah di tanah air, kemudian juga terkait dengan kasus Asabri dan Krakatau Steel. Dan kami tampilkan kembali, ini yang visual langsung diperoleh tim liputan Kompas TV di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tampaknya dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri tengah bersiap untuk melakukan penggeledahan. Lebih lengkap sebetulnya apa yang menjadi objek penggeledahan di malam hari ini dan ada berapa titik rencananya tim Kortas Tipikor Polri akan melakukan penggeledahan. Kita akan sapa, ada jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi di Cipete, Jakarta Selatan. Ada Prastio, selamat malam. Pras. Ya, selamat malam. Pras, bisa digambarkan kepada kami, jadi itu tim Kortas Polri di Cipete, ada berapa lokasi rencananya akan dilakukan penggeledahan, Pras? Oke. Sejauh ini tim Kortas Tipikor Polri bersama Ditkrimsus Polda Metro Jaya akan menggeledah sebuah ruko yang diduga menjadi kantor dan diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yang saat ini tengah diselidiki oleh Kortas Tipikor Polri dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Tim dari kepolisian sendiri baru tiba sekitar 5 menit lalu dengan membawa hampir puluhan penyidik dengan lengkap dengan keamanan dari Brimob Polri begitu. Oke. Jadi ketika Anda tiba di sana, apakah sebelumnya tampak aktivitas di ruko yang menjadi target penggeledahan atau sudah tidak ada aktivitas di sana, Pras? Halo, Pras. Iya. Pras, ketika Anda tiba di sana sudah tidak ada aktivitas di ruko? Iya, sekali pihak kepolisian tiba di sini memang aktivitas di ruko ini sudah tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan begitu, dan kondisi ruko pun sudah tutup, tidak ada pekerja di lokasi. Saat ini kepolisian dengan pendampingan dari Profesi Pengamanan atau Propam dan juga tim pengamanan dari Brimob Polri akan berupaya masuk untuk melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas 3 kasus korupsi yang kini tengah diselidiki oleh Kortas Tipikor Polri bersama Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Baik, Pras, terima kasih untuk laporannya. Tentu nanti kita akan kembali mencoba menghubungi Anda. Tadi disampaikan oleh Rahmat Prastio, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Cipete, Jakarta Selatan. Tadi disampaikan oleh Rahmat Prastio bahwa tim dari Kortas Tipikor Polri sudah tiba atau baru saja tiba sekitar 5-10 menit yang lalu di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta
Selatan, saudara. Di lokasi inilah tim Kortas Tipikor Polri akan kembali melakukan penggeledahan terkait dengan 3 kasus dugaan korupsi dan juga TPPU yang saat ini tengah diusut oleh Polri. Ini menyambung tentu dengan serangkaian penggeledahan yang dilakukan sejak Rabu malam. Kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Andanda. Di sisi yang lainnya kita akan coba panggil. Selamat malam Fedriska. Ya Ibrahim, selamat malam. Fedriska, informasi apa saja yang Anda peroleh? Tempat apa yang saat ini tengah dituju oleh Kortas Tipikor Polri? Ya Ibrahim, kami juga sebetulnya baru saja mendapatkan informasi terkait rencana penggeledahan yang dilakukan oleh Polri, di mana ini posisinya tempatnya adalah di Cipete, Jakarta Selatan, di sebuah ruko ataupun komplek pertokoan begitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau misalkan kami juga memantau di sini Ibrahim dan juga saudara, ruko yang mana yang tepatnya akan dilakukan penggeledahan oleh Polri ini kami belum bisa memastikan karena memang ada beberapa pertokoan di sini. Namun kalau misalkan saya bisa gambarkan situasi di sini Ibrahim dan juga saudara, ini pertokoannya memang banyak tenan-tenan begitu yang ada di sini sehingga memang kami juga belum bisa memastikan bagian mana yang akan dilakukan penggeledahan oleh Polri. Tapi kalau misalkan saya bisa gambarkan di sini Ibrahim dan juga saudara, karena memang saat ini juga sudah memasuki tengah malam, untuk suasana dari pertokoan sendiri juga sudah sepi, tidak ada aktivitas yang berarti begitu ya. Jadi kita masih menunggu unit mana yang akan dilakukan penggeledahan oleh Polri. Fedriska, saat ini yang tengah dipersiapkan apa saja oleh tim dari Polri, Fedriska? Bisa digambarkan, diceritakan kepada kami? Ya Ibrahim, sebetulnya kalau misalkan kami gambarkan ya, Polri ini membawa mungkin kalau saya belum bisa memastikan ini tepatnya jumlahnya berapa, tapi mungkin sekitar puluhan penyidik yang disiapkan oleh Polri untuk melakukan penggeledahan. Tadi kalau misalkan saya bisa lihat ini ada dari unit reserse, kemudian juga ada dari Korps Tipikor Polri. Jadi memang ini tampaknya adalah operasi gabungan Ibrahim dan juga saudara. Tapi apakah ini mengenai ataupun terkait dengan penggeledahan yang dilakukan beberapa hari terakhir ini belum ada konfirmasi, tapi patut diduga ini berkaitan Ibrahim dan juga saudara. Karena kalau misalnya kita lihat juga dari petugas dari Kortas Tipikor Polri, ini memang merupakan unit yang unit yang khusus begitu untuk menangani terkait dengan kasus korupsi. Ibrahim. Fedriska, kalau dari sepanjang yang Anda lihat di sana, apakah ada perwira tinggi juga yang ikut dalam penggeledahan ini? Ya Ibrahim, kami belum melihat begitu apakah ada perwira tinggi yang memimpin operasi ini. Tapi kalau misalkan kami lihat memang ini adalah operasinya gabungan. Kami juga melihat ada petugas dari Jatanras juga begitu. Jadi memang tampaknya ini operasi khusus yang dilakukan oleh Polri dengan personil gabungan dari beberapa unit Polri. Jadi tampaknya ini serius ya. Nah Ibrahim, Anda juga bisa saksikan di layar kaca bahwa ini polisi tampak memasang garis polisi untuk menetral melakukan sterilisasi. Sterilisasi ya, Fedriska ya. Telah dilakukan sterilisasi itu. Betul, ya betul. Nah, jadi memang tampaknya saat ini cukup panjang dipasang garis polisi oleh polisi. Jadi tampaknya ini ruko yang mana kita juga belum tahu, Ibrahim. Nampaknya kita juga melihat ada tim dari Resmob di sana ya, Fedriska, yang juga bersiaga di sana. Betul Ibrahim, memang pengamanan yang dilakukan oleh Polri ini cukup ketat. Ada juga dari unit Resmob yang melakukan pengamanan terhadap penyidik yang akan melakukan penggeledahan. Tentu ini adalah kasus besar, kasus yang menonjol yang dilakukan oleh Polri. Kita akan menanti bagaimana kemudian nanti jalannya penggeledahan, Ibrahim. Fedriska, tapi ketika tadi Anda tiba bersama dengan rombongan dari Polri, apakah ada yang menjaga keamanan ruko yang berupaya untuk menghampiri atau dimintai keterangan terlebih dahulu oleh tim Kortas Tipikor?
Kami tidak melihat ya Ibrahim dan juga saudara, tadi seketika polisi ini datang dengan beberapa bus, dengan beberapa mobil dan langsung menuju ke tempat yang akan dilakukan penggeledahan. Tadi kalau misalkan saya lihat juga bersamaan juga Resmob ini bersamaan dengan para penyidik datang ke lokasi ini, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah sebelumnya ada unit lain begitu ya yang melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum dilakukan penggeledahan pada malam hari. Oke. Fedriska, tadi kita lihat kan dipasangi garis polisi di sana untuk bisa mensterilkan area. Tapi kalau dari layar kaca Kompas TV itu tampaknya lebih dari satu pintu utama ya? Atau ada berapa pintu yang ikut dibatasi oleh garis polisi? Berapa pintu ruko yang Anda lihat di sana, Fedriska? Ya Ibrahim, ini kalau misalkan kami pantau ada 5 ruko, tapi yang beroperasi ini tampaknya hanya 2 dari 5 ruko. Ini ada salah satunya ada kafe, begitu ya, coffee shop, kedai kopi, kemudian juga ada badan amal zakat begitu. Nah, tapi yang mana, yang ketiga lainnya ini tampaknya kosong Ibrahim dan juga saudara. Tapi apakah yang mana yang akan dilakukan penggeledahan ini masih kita pantau Ibrahim. Oke. Jadi yang saat ini dipersiapkan apa yang tengah dilakukan oleh tim Kortas, Fedriska, setelah melakukan polis line, apalagi yang dilakukan di sana, Fedriska? Ibrahim, ini kami diminta untuk mundur oleh Polri untuk memberikan ruang bagi penyidik untuk dapat melakukan penggeledahan. Di mana di tempat saya melaporkan saat ini memang ruangnya cukup sempit ya Ibrahim dan juga saudara, dan juga kemudian di sini juga ada tampaknya puluhan penyidik yang akan melakukan penggeledahan. Okay. Sehingga kami diminta untuk mundur begitu, untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Tadi sebelumnya Fedriska kita sempat lihat ada beberapa penyidik yang membawa box seperti itu ya, artinya juga kemungkinan bisa jadi ada dokumen-dokumen juga ya, berkas-berkas yang akan dibawa, Fedriska. Ya betul Ibrahim, tadi penyidik juga membawa satu box hitam begitu ya, satu buah box hitam, tapi apa isinya ini kita juga belum tahu. Tapi di sini Ibrahim, untuk berjalannya penggeledahan ini polisi juga kemudian memastikan agar lokasi ini steril untuk dapat dilakukan penggeledahan. Fedriska, itu ada tampaknya penyidik ada berbincang dengan seseorang yang menggunakan pakaian berwarna hijau. Apakah itu termasuk dari yang menjaga ruko, pegawai di ruko, atau siapa informasinya itu, Fedriska? Oke. Halo Fedriska. Baik. Ya Ibrahim. Oke, baik. Fedriska, kami ingin tahu apakah setelah dilakukan penggeledahan atau selain penggeledahan di malam hari ini, apakah sudah ada pihak yang diamankan atau ditangkap, dibawa ke Polda, Fedriska? Belum Ibrahim. Belum ada pihak yang dimintai keterangan oleh penyidik pada malam hari ini. Tampaknya pada malam hari ini penyidik hanya akan fokus pada penggeledahan saja. Informasi yang kami dapatkan juga Ibrahim dan juga saudara terkait dengan dugaan kasus yang memang saat ini ditangani oleh Kortas Polri ini cukup menonjol begitu Ibrahim. Tadi kami dapatkan informasi juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, setidaknya polisi sudah melakukan penggeledahan di 11 titik sebetulnya Ibrahim, ada di beberapa tempat, tapi yang menonjol memang ada di sebuah kafe di Jakarta Selatan, kemudian juga ada di sebuah rumah di kawasan Sentul dan juga di tempat ini. Tapi sebelumnya polisi juga sudah melakukan penggeledahan di tempat-tempat lain, di lokasi-lokasi lain untuk mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan kasus ini Ibrahim. Fedriska, tadi kita simak ada box kontainer berwarna hitam yang sudah dibawa ya oleh penyidik ya. Jadi sampai saat ini belum ada informasi apa saja yang sudah dibawa selain tadi di box juga, atau ada barang-barang lain yang bisa Anda ketahui di sana yang sudah dibawa, Fedriska? Ya Ibrahim, kami juga pantau di lokasi tempat dilakukan penggeledahan, memang ada satu box
satu unit box yang dibawa oleh polisi untuk melakukan penggeledahan. Tapi apa isi detail di dalam box tersebut ini belum bisa dipastikan. Ibrahim, apakah ini tools ataupun alat yang akan digunakan untuk melakukan proses ataupun mempermudah proses penggeledahan, atau ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus ini belum bisa kita pastikan. Kami akan mengkonfirmasi terkait informasi tersebut dan kemudian akan menginformasikan kepada Anda kembali. Baik, terima kasih untuk sementara laporannya Fedriska Ananda langsung dari kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tentu kita akan kembali menghubungi Anda untuk mengetahui bagaimana jalannya penggeledahan pada malam hari ini. Dan saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, kami akan segera kembali untuk Anda. Selamat malam saudara, kita lanjutkan Breaking News Kompas TV bersama saya Wela Chen. Saudara, polisi kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam upaya mengungkap 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Untuk malam ini saudara, salah satu lokasi yang digeledah yakni sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sebelumnya polisi usut 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU. Polisi menggeledah 12 lokasi yang berada di Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta hingga Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan di sejumlah tempat saudara, penyidik menyita berbagai barang bukti, mulai dari dokumen, perangkat elektronik, uang dalam bentuk mata uang asing hingga emas batangan. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam penggeledahan di Cafe The Clan dan Point Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu lalu, penyidik menyita uang tunai sebesar 67 miliar rupiah. Penyidik juga menyita puluhan barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik. Sementara dari penggeledahan di sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita barang bukti berupa 74 kg emas, uang tunai 4,7 juta dolar Amerika Serikat, dan 14 juta dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Total uang sitaan saudara mencapai 476 miliar rupiah. Dan penyidik juga menyita dokumen serta perangkat elektronik. Ya saudara, kita sudah terhubung dengan Rahmat Prasetyo yang berada di Cipete, Jakarta Selatan. Selamat malam Rahmat.
seperti apa update Iya, kondisi seperti apa update kondisi terkini di lapangan yang bisa Anda laporkan? Ya, saat ini memang proses penggeledahan di sebuah ruko di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Asem 2, Cipete, Jakarta Selatan masih berlangsung. Hampir 30 menit lalu penyidik dari Tipikor Polri bersama Ditkrimsus Polda Metro Jaya tiba dengan membawa beberapa kotak memang, namun kotak tersebut memang berisi alat yang digunakan nanti untuk proses pemeriksaan dan penyelidikan di dalam penggeledahan di dalam ruko nanti. Saat ini tim media, awak-awak media sempat mendekat, namun lokasi saat ini sudah diberikan jarak itu untuk steril sampai penggeledahan berlangsung. Baik, berarti apakah Anda mengetahui bahwa target pencarian dan penggeledahan ini apa saja, Pras? Ya, tentunya masih seputar dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang saat ini tengah diselidiki oleh Korpas Tipikor Polri bersama Ditkrimsus Polda Metro Jaya terkait 3 kasus mega korupsi yang saat ini tengah diselidiki polisi. Untuk kaitannya terkait siapa dan kepemilikannya memang saat ini belum dapat dikonfirmasi karena polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan detail terkait baik kepemilikan maupun penyewa dari ruko tersebut. Baik, Rahmat Prasetyo tahan dulu. Kita akan terus menggali informasi di lapangan, namun kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV lainnya, Fredriska Ananda yang juga berada di lapangan. Selamat malam, Fredriska. Ya, selamat malam, Bella. Ya, Fredriska, tadi sebelum jeda kombrek, Anda menyatakan bahwa wartawan sempat diminta untuk mundur karena sedang dilakukan penyelidikan di lokasi saat ini. Bisa Anda mungkin ceritakan atau beritahu kepada kami seperti apa mungkin update saat ini di lokasi? Apakah sudah bisa mendekat para wartawan untuk melihat langsung seperti apa penyelidikan di lapangan? Belum, Wela dan juga saudara, karena memang tadi kami sempat mendekat ke salah satu unit ruko yang diduga ini akan dilakukan penggeledahan. Tadi informasinya ada di ruko Blok H. Jadi memang di tempat saya melaporkan saat ini ada 5 ruko begitu ya yang berada di tempat ini, di mana 2 diantaranya ini beroperasi, salah satunya adalah coffee shop atau kedai kopi, kemudian juga ada satu lagi badan zakat begitu ya. Nah, tapi yang dilakukan penggeledahan oleh Polri ini adalah di ruko yang tidak ada tanda-tanda aktivitas usaha begitu di tempat ini. Di ruko atau lebih tepatnya di ruko yang kosong. Ini memang rukonya lokasinya ada di pojokan atau ada di sudut agak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini, sehingga tidak bisa dipastikan apa kegiatan yang dilakukan oleh Polri saat ini. Tapi memang kurang lebih beberapa waktu lalu ini kemudian polisi meminta kami wartawan untuk mundur untuk memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penggeledahan. Bella. Baik, tadi Anda menyatakan bahwa salah satu ruko yang digeledah saat ini tidak ada tanda-tanda adanya usaha atau bisnis di sana. Apakah Anda bisa mungkin mengetahui apakah itu adalah sebuah gudang karena tidak ada pelang sama sekali atau seperti apa, Fredriska? Ya, Wela, kalau dari pantauan kami di lapangan, ini rukonya tampak kosong dan tidak ada aktivitas, Wela. Sehingga memang perlu dikonfirmasi untuk apa ruko ini dipergunakan sehari-hari. Karena memang rukonya cukup berada di tempat yang terpojok, begitu ya, di sudut atau di paling ujung dari deretan ruko tempat saya melaporkan saat ini. Sehingga memang tidak ada begitu aktivitas yang tampak di ruko tersebut. Karena memang di tempat saya melaporkan saat ini merupakan kompleks pertokoan, jadi ada beberapa ruko begitu, sehingga memang ketika polisi meminta kami untuk mundur, ini sehingga tidak jelas begitu apa aktivitas yang dilakukan oleh Polri saat ini. Tapi kalau misalkan saya bisa gambarkan, Wela dan juga saudara, operasi kali ini
dipimpin oleh perwira tinggi dari Polri. Tadi kalau misalkan saya bisa lihat begitu ya, ini salah satu perwira tinggi di jajaran Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi, ini juga turut memantau jalannya penggeledahan yang dilakukan saat ini. Nah, bagaimana juga ketika dilakukan penggeledahan di salah satu kafe di Cipete, di tempat dilakukan penggeledahan yang lainnya, ini Kombes Budi juga turut memantau ataupun mengikuti jalannya penggeledahan seperti pada hari ini. Tapi apakah ada perwira tinggi yang lain yang juga memimpin ataupun hadir ketika penggeledahan ini dilakukan, ini juga perlu kami konfirmasi untuk dapat dimintai keterangan. Wela. Baik, Frediska, yang juga mungkin menarik untuk disorot, kita ketahui bahwa dugaan korupsi ini berasal dari pengadaan batu bara di sejumlah perusahaan negara seperti itu. Dan mungkin seperti apa mungkin hubungannya aliran dana dan aset yang diduga dari hasil dugaan korupsi itu ke 5 ruko yang saat ini digeledah, Fredriska? Ya, terkait dengan hal tersebut belum bisa dipastikan, Wela dan juga saudara, karena memang belum ada keterangan resmi dari Polri terkait dengan hal ini. Tapi apakah ini berkaitan dengan kasus yang menonjol yang memang yang sedang ditangani oleh Polri beberapa waktu terakhir? Ini tampaknya iya, karena kalau misalkan kita lihat dari petugas yang melakukan penggeledahan di ruko tempat saya melaporkan saat ini ada dari pengamanan dari unit Resmob, kemudian juga ada jajaran dari unit reserve, kemudian juga ada dari Korpas Polri yang memang ini berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pemetaan personelnya, ini tampaknya berkaitan dengan perkara-perkara yang memang ditangani oleh Polri dalam beberapa waktu terakhir. Ya, Friska, mungkin bisa diulangi sedikit lagi atau mungkin ada update terkait dengan barang apa saja yang sudah diamankan dalam kontainer sejauh ini, Fredriska? Belum ada, Wela dan juga saudara, karena memang penggeledahan ini baru dilakukan oleh Polri mungkin sekitar 30 atau 45 menit yang lalu. Jadi memang saat ini Polri masih bekerja, polisi masih melakukan penyidikan, pemeriksaan, penggeledahan di salah satu ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini. Tapi tadi kami pantau Polri ini membawa satu box kontainer hitam yang diduga isinya adalah alat yang digunakan oleh Polri untuk mempermudah proses penggeledahan. Wela. Baik, Frediska, kami akan memberi Anda waktu untuk terus menggali informasi di lapangan. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Cipete, Jakarta Selatan. Saudara, sebelumnya dalam penggeledahan di Cafe The Clan dan Point Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu lalu, penyidik menyita uang tunai sebesar 67 miliar rupiah. Penyidik juga menyita puluhan barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik. Sementara dari penggeledahan di sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat, saudara, penyidik menyita barang bukti berupa 74 kg emas, uang tunai 4,7 juta dolar Amerika Serikat, dan 14 juta dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Total uang sitaan mencapai 476 miliar rupiah. Penyidik juga menyita dokumen serta perangkat elektronik. Ya, saudara, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana. Ruang geraknya juga, ini ruang geraknya ini agak shaking kalau kena kesenggol orang, karena jalur ini keluar masuk polisi penyidik.
Tar dulu, Cak. Ya, saudara, kembali di Breaking News Kompas TV, polisi kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam upaya mengungkap 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Untuk malam ini, saudara, salah satu lokasi yang digeledah yakni sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya, polisi usut 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU. Polisi menggeledah 12 lokasi yang berada di Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan di sejumlah tempat, penyidik menyita berbagai barang bukti mulai dari dokumen, perangkat elektronik, uang dalam bentuk mata uang asing, hingga emas batangan. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam penggeledahan di Cafe The Clan, saudara, dan Point Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu lalu, penyidik menyita uang tunai sebesar 67 miliar rupiah. Kita akan update informasi langsung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rahmat Prasetyo. Selamat malam, Pras. Ya, Wela. Ya, Pras, apakah sudah ada update terbaru mungkin dari lapangan? Apa yang bisa Anda laporkan kepada kami? Ya, sejauh ini memang proses penggeledahan masih berlangsung. Nampaknya tadi juga ada beberapa penyidik yang membawa tangga. Nampaknya memang ada sedikit kesulitan untuk akses masuk ke dalam ruko yang akan menjadi target penggeledahan Korpas Tipikor Polri bersama Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Ada beberapa orang memang yang dihadirkan ke sini yang kemungkinan merupakan pemilik atau penanggung jawab dari ruko-ruko yang ada di lokasi ini. Saat ini kepolisian masih berupaya untuk masuk, namun tadi ada informasi memang ada sekitar 2 ruko yang posisinya berada di ujung area ini yang akan menjadi target penggeledahan pada malam hari ini. Total dengan penggeledahan yang dilakukan kepolisian pada malam ini ada sekitar 13 lokasi yang dilakukan penggeledahan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Kortas Tipikor Polri bersama Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Baik, dari laporan mata Anda, seberapa banyak mungkin petugas gabungan yang dikerahkan malam ini, Pras? Mungkin ada sekitar puluhan yang dikerahkan, terdiri dari Brimob Polri, lalu ada dari Inavis, dari Korpas Tipikor Polri, ada dari unit pengamanan seperti Jatanras dan Brimob, ada juga dari Propam yang menjadi pengawalan selama proses penggeledahan malam ini. Baik, dari pengamatan Anda tadi ada berapa banyak box yang dibawa dari dalam, Pras? Kalau dari dalam sejauh ini belum ada yang dibawa karena memang proses penggeledahan ini masih berlangsung. Cuman memang tadi ada box yang dibawa oleh pihak kepolisian yang diduga memang berisi peralatan untuk melakukan penggeledahan nantinya di dalam, entah untuk pencarian sidik jari atau mungkin untuk pengumpulan bukti selama proses penggeledahan nanti. Turut hadir juga di lokasi ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Suharmanto,
yang saat ini berada di tengah proses penggeledahan. Wela. Tadi ya berarti yang dibawa masuk ke dalam berapa, Pras? Terlihat tadi baru sekitar ada sekitar dua box. Wah, gitu. baik. Namun memang saat ini keterbatasan akses Wela menjadi tantangan juga bagi kami untuk mendapatkan informasi di dalam, karena memang saat ini awak media berada di lokasi yang cukup dibatasi begitu oleh kepolisian selama proses penggeledahan. Baik, terima kasih Pras. Kita tahan dulu. Kita akan beralih ke Fredriska yang juga melaporkan langsung dari lapangan. Selamat malam, Fredriska. Ya, selamat malam. Ya, Fredriska, mungkin dari segi tantangan, apakah Anda melihat mungkin ada penghadangan dari pemilik ruko atau seluruh penyelidikan dilakukan tanpa adanya penghadangan, Fredriska? Ya, dalam saat ini penggeledahan dilakukan dengan konsep tidak ada penolakan ataupun penghadangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang memiliki ataupun sedang menyewa di toko ini. Karena memang tadi polisi ini sudah memberikan polisi memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penggeledahan. Ini langsung masuk ke salah satu ruko yang tepat berada di ujung ataupun di pojok paling ujung dari satu ruko yang akan melakukan saat ini, sehingga saat ini penggeledahan masih dilakukan. Baik, sebelumnya Anda menyatakan bahwa ada beberapa petinggi juga dari kepolisian yang ikut turun dalam malam hari ini. Apakah Anda mendapatkan informasi tentang apa yang mungkin diincar dari penggeledahan malam ini, Fredriska? Terkait apa yang diingat sebetulnya ini adalah kasus terkait dengan alat bukti ekstrim barang bukti terkait dengan dugaan kasus TPPU korupsi yang tadi sehingga memang Polri kemudian juga melibatkan berbagai unit kerja Polri yang diantaranya ada Korps Polri, kemudian ada juga pengamanan dari Brimob, kemudian juga ada dari Reserse Polri, dan juga dari unit Jakarta yang juga mengawal jalannya penggeledahan saat ini. Baik, Fredriska, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Cipete, Jakarta Selatan. Ya, saudara, sejumlah ruko di Cipete digeledah Polri. Ini merupakan bagian dari pengusutan 3 kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara dari Asabri hingga Krakatau Steel. Dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, ini merupakan lanjutan, saudara, dari pengusutan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak beberapa hari terakhir ini. Tadi 2 jurnalis Kompas TV yaitu Rahmat Prasetyo dan juga Fredriska menyampaikan bahwa sekitar 40 menit yang lalu dilakukan penggeledahan gabungan, salah satunya dari Ditreskrisus Polda Metro Jaya. Ini dilakukan penggeledahan di sejumlah titik, salah satunya merupakan kedai kopi yang berada di ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sebelumnya, saudara, penggeledahan juga dilakukan di Cafe Declan dan Point Money Changer. Pada Rabu lalu, penyidik menyita uang tunai sebesar 67 miliar rupiah. Penyidik juga menyita puluhan barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik. Sementara dari penggeledahan di sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita barang bukti berupa 74 kg emas, uang tunai 4,7 juta dalam pecahan dolar Amerika Serikat, dan juga 14 juta dalam pecahan dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Total uang sitaan, saudara, mencapai 476 miliar rupiah. Penyidik juga menyita dokumen serta perangkat elektronik. Saudara, yang Anda saksikan saat ini merupakan visual terkini dari penggeledahan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tadi
Kami mendapat informasi dari jurnalis Kompas TV, Fredriska, bahwa para wartawan sempat diminta untuk mundur karena sedang dilakukan penyelidikan dan juga ada puluhan anggota polisi yang dikerahkan untuk penggeledahan malam hari ini, saudara. Tadi juga jurnalis Kompas TV, Rahmat Prasetyo, memperkirakan ada 2 box kontainer yang dibawa masuk oleh petugas ke dalam salah satu ruko di kawasan Cipete tersebut, saudara. Untuk apa yang mungkin diincar atau barang bukti apa yang sedang dicari, informasi tersebut masih terus kami lakukan konfirmasi, saudara. Namun yang dapat kami laporkan bahwa malam ini merupakan salah satu dari rangkaian penggeledahan atau penyidikan lanjutan dari kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara di Asabri hingga Krakatau Steel. Ya saudara, kami akan lanjutkan Breaking News Kompas TV usai jeda. Tetaplah bersama kami. Oke, Mas pakai audio kamera aja ya, mic gue nyolok kok. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Edwin Chan. Dan sekarang, sebagaimana visual Anda lihat, polisi kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam upaya mengungkap 3 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan batu bara PLN, Asabri, hingga Krakatau Steel. Untuk malam ini, dan sebagaimana bisa dilihat gambar terkini yang tampak pada layar kaca Anda, saudara, merupakan bagian dari proses penggeledahan yang tadi sempat disebutkan oleh jurnalis Kompas TV yang telah melaporkan langsung dari lapangan. Tadi ada Rahmat Prasetyo dan juga Fredriska Ananda yang menyampaikan bahwa penggeledahan ini telah terjadi kurang lebih 40 menit sejak pukul 23:30
20 menit. Atau kalau kita berbicara tadi, sempat bertanya juga bahwa sempat ada puluhan dari polisi yang hadir ke lokasi untuk memeriksa rumah, baik ini yang ada di Cipete. Dan tadi memang disampaikan kepada awak media untuk tidak merapat, tidak terlalu mendekat karena memang proses penggeledahan dimulai efektif sejak 40 menit sebelumnya. Saudara, ini terlihat banyak dari personel polisi yang telah hadir. Tadi sempat disebutkan gabungannya cukup banyak diwakili oleh reserse, lalu juga di sini memang ada beberapa yang menggunakan seragam perwira tinggi polisi. Dan jika memang kita melihat kaitannya dengan kasus korupsi yang tadi terjadi dengan 3 entitas, Batubara PLN, Asabri dan Krakatau Steel, tadi disampaikan memang disinyalir demikian. Namun kita masih akan terus memantau usai dari penggeledahan sebagaimana yang kita ketahui dari Kortas Tipikor Barreskrim Polri bersama dengan Polda Metro Jaya sebagai di dalam joint investigation ini untuk kembali memeriksa beberapa aset yang dimiliki oleh petinggi maupun pejabat dari Kejaksaan Agung. Saudara, ini terlihat memang beberapa hal dilakukan. Tadi ada sempat pemasangan lampu, penggantian lampu seperti itu memang untuk mungkin kalau kita lihat untuk kebutuhan penerangan di sana. Dan dari gambar yang langsung kami tampilkan yang hadir di sini terlihat dari Polri, lalu di sana juga menggunakan baret berwarna biru. Kita tahu bersama itu merupakan polisi dari Propam, maksud kami, yang ikut di dalam penggeledahan. Saudara, kalau kita lihat dari penggeledahan proses memang tidak hanya pada 1 atau 2 titik saja, namun ada total belasan titik yang menjadi fokus dari joint investigation, investigasi bersama antara di Kortas Barreskrim Polri bersama dengan Polda Metro Jaya. Kemudian sempat kami tanyakan pada hari sebelumnya, saudara, yakni pada hari Rabu, itu sebelum dini hari, kami sempat mempertanyakan tentang kelanjutan dari penggeledahan, akan ada di titik mana saja, lalu disebutkan ada belasan titik. Di sini tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa tempat umum atau mungkin kita sebut dengan restoran atau kafe atau bahkan penyedia jasa seperti money changer yang memang merupakan fokus dari Polri. Dan di sini disebutkan langsung oleh Budi Hermawan, Kombes Pol Budi Hermawan selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Di antaranya ada PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat yang masih dalam proses. Lalu juga ada PT CBS di kantor pusat di Penjaringan Jakarta Utara yang juga masih dalam proses penggeledahan. Begitu pula dengan PT KNI di Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Dan rumah saudara dengan inisial MN ini di Serpong Utara, Tangerang Selatan yang masih di dalam proses. Lalu kalau kita lihat bersama memang yang cukup menarik perhatian dari masyarakat, di sana ada Cafe The Clan di Signature yang berlokasi di Cipete, Jakarta Selatan yang memang selesai dan kemarin sempat diamankan sejumlah barang bukti mulai dari uang maupun dari beberapa box berangkas seperti itu ya, memang telah ditampilkan dan diekspos oleh pihak kepolisian. Lalu juga koin money changer yang memang berdekatan langsung dengan Cafe The Clan, itu berada di Cipete Selatan juga. Lalu ada rumah saudara dengan inisial TK, ini di Mega Kuningan, Jakarta Selatan yang masih dalam proses. Kantor Grup DMG atau CP di Kuningan, Jakarta Selatan yang masih dalam proses. PT PML di Karet Kuningan, Jakarta Selatan yang masih proses.